Pertama kita akan membahas tentang tulang-tulang yang membentuk tengkorak dan juga nanti ada foramen-foramen yang ada di dalamnya. Yang pertama itu tulang tengkorak itu dibagi menjadi dua, yaitu neurocranium dan juga yaitu tulang-tulang yang yang membungkus otak. Lalu ada viscerocranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk wajah. Jadi ada yang membungkus otak dan ada yang membentuk wajah kita. Lalu yang pertama, dan juga ada nanti foramen-foramennya di dalamnya, atau nanti kita bahas di paling terakhir, yaitu uh, banyak foramen-foramen yang ada di dalam otak yang nanti dilewati oleh bermacam-macam nervus dan sebagainya. Sekarang kita ke yang pertama dulu, yaitu neurocranium. Nah, neurocranium ini adalah tulang-tulang yang membentuk dari tulang-tulang yang ada di tengkorak yang fungsinya untuk membungkus otak. Yang pertama itu ada os frontale, os parietale, os temporale, ada os sphenoidale, dan os occipitalis. Lalu yang terakhir ada os etiomedalis. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu berikutnya yang tulang-tulang membentuk wajah itu viscerocranium. Dia ini dibentuk oleh 8 tulang. Yang pertama os maxillare, os platinum, os nasale, os lacrimale, os zygomaticum, dan os concha nasalis inferior. Ada juga vomer dan juga terakhir os mandibulare. Nah, kita langsung bisa lihat di gambar ini saja. Nah, ini pertama kita bisa lihat, saya zoom sebentar. Nah, di sini ada bagian depan ini namanya os frontale. Di sini bisa lihat dari sini segini nih, ini garis-garis segini nih, dia akan membentuk os frontale. Nah, os frontale ini ada macam-macam bagian-bagiannya ya, seperti tulang-tulang lain, yaitu ada bagian squamosa frontalis, daerah sini namanya squamosa frontalis, ada juga glabella bisa di daerah sini kita. Lalu ada pars orbitalis, ini di bawah pelipis ya, di dalam ini, dalam kita nggak kelihatan, ditutupi kelopak mata. Lalu ini os frontale yang processus zygomaticus ini di daerah pelipis kita sini. Lalu ada foramen supraorbital dan juga ada sutura, ini garis ini yang memisahkan antara os frontale sama nanti tulang-tulang di bagian ossa crani ini, namanya sutura fronta nasalis. Jadi memisahkan os frontal sama os nasal. Ini ada os nasale di sini. Lalu kita bisa next ke bagian berikutnya, itu nih adalah ossa cranii atau tulang-tulang yang membentuk si cranii atau wajah ini, di bagian wajah ini. Tadi kita udah bahas bagian sini adalah os frontale. Nah, di sini ada, di dalam sini kita bisa lihat ini yang di bold itu os sphenoidale ala minor. Nah, bagian sini ala minor, dan yang di bagian ini karena dia lebih besar maka namanya ala mayor. Kalau kita akan lebih fokus ke yang bagian-bagian yang besar dulu ya. Lalu di sini juga ada foramen infraorbitale. Dia ada foramen, ada lubang, namanya foramen. Kenapa namanya infraorbitale? Karena dia letaknya di bawah daerah ini orbital nih, orbital, maka dia infraorbital gitu. Lalu nanti kita bisa kembali ke yang tadi. Nah, kalau ini namanya foramen supraorbital karena dia di atas, yang di bawah maka namanya infra. Lalu kita bisa lihat lagi ada namanya maxilla. Ini di sini tulang, ini bagian maxilla. Lalu ini mandibula. Mandibulae, ini ada corpus mandibulae. Corpus ini artinya badan. Ada foramen mentale, di sini ada lubang namanya foramen mentale. Lalu ini ada garis, ini namanya sutura intramaxillaris karena ini maxilla, lalu dia di tengah-tengah memisahkan maxilla, makanya namanya intra itu di antara. Jadi di antara maxilla ini dia makanya sutura intramaxillaris. Lalu kita lihat ada di sini ada margo infraorbitalis. Margo itu bagian. Pokoknya kita bisa baca sendiri, ada sutura sphenospheritalis, ada os lacrimale di bagian sini yang merah ini, os lacrimale, dan macam-macam. Lalu kita bisa lihat tadi kan ada banyak juga, ada juga selain os frontale dan juga ossa cranii, kita bisa lihat ada os temporale di sini, os temporale di bagian samping kita. Lalu juga ada sutura coronalis ini yang memisahkan antara frontale sama bagian di belakangnya, nanti kita bahas di berikutnya. Maaf ya, jadi lagi hujan jadi mungkin suaranya agak terganggu. Lalu sutura sphenoisquamosa di bagian sini.
ada arcus zygomaticus, ini yang daerah sini yang memisahkan, ini namanya arcus zygomaticus. Ini pokoknya lebih banyak sutura-suturanya. Sutura itu yang memisahkan ya, sutura periomastoidea di bagian sini yang belakang sedikit sini. Lalu pokoknya ini banyak, ini yang depan ini udah kebahas, jadi yang kita lihat di bagian belakangnya aja. Nah, di sini kita bisa lihat ini sutura coronalis yang dari garis sini ini sutura coronalis. Lalu yang ini namanya, yang garis yang memisahkan ini namanya sutura sagittalis. Lalu ada yang di bagian belakang kita tuh ada sutura lambdoidae. Pokoknya dia lebih banyak ke bagian sutura yang dijelaskan di sini atau pemisah-pemisah, karena tengkorak kita itu kan disusun bukan dari satu tulang utuh tapi banyak tulang yang menyatu, sehingga memungkinkan untuk lebih tahan terhadap benturan ya, karena kalau dia satu dia terbentur maka dia pasti akan pecah. Kalau dia banyak seperti ini memungkinkan supaya ada celah, sehingga ibarat jembatan itu sengaja diberikan celah di ujungnya, ketika panas matahari dia akan kan benda itu akan memanjang ya, dia tidak akan langsung retak. Begitu juga tulang, kalau ada benturan dia tidak akan langsung pecah karena dia seperti peredam. Lalu bisa kita lihat di sini ada sutura occipitomastoidae, ada juga processus mastoideus. Mungkin lebih banyak lagi tulang-tulang yang ada di bagian tengkorak dan pembungkus otak dan juga pembentuk dari wajah kita. Nah, berikutnya kita akan ke daerah foramen atau celah-celah. Nah, di sini ada namanya foramen palatum majus. Nah, palatum majus itu kita bisa lihat di sini apa sih isinya. Ada nervus palatinus mayor. Nah, dia dari nervus maxillaris atau nervus kelima. Lalu bisa kita lihat juga ada foramina platina minora, itu isinya dari nervus maxillaris, dia ada nervi palatini minores, ada juga arteri palatina descendens, lalu juga ada fissura orbitalis, isinya itu pokoknya ada banyak, ada arteri, vena, dan juga nervus, dia infraorbitalisme ya, arteri infraorbitalis, vena opticomatica, juga ada nervus infraorbitalisnya, dan juga nervus zygomaticus. Pokoknya kita bisa lihat yang di sini, yang ditunjuk di sini, ini kan foramen ya, foramen itu lubang itu seperti saluran. Nanti kita bisa lihat isinya itu di sini. Jadi buat teman-teman yang mau nyari ini apa sih lubang ini, apa sih kita bisa cari di sini tabelnya. Lalu bisa kita lihat ada foramen rotundum, itu ada nervus maxillaris, dia nervus kelima ya. Lalu kita bisa geser ke yang sebelah kanan, ini ada lamina cribosa, itu nervus nervi olfactori, isinya yang pertama. Lalu canalis opticus, itu ada nervus occipitus, yaitu nervus yang kedua ya, dia yang masuk ke canalis occipitus ini. Pokoknya banyak dari nervus ini lewat foramen ini ya. Jadi kita bisa baca ada foramen rotundum ini di sini, nervus maxillaris ini. Pokoknya sama kayak ini. Jadi kita harus kalau bisa nih sebenarnya kita hafal ya, tapi kayaknya nggak akan mudah karena banyak ya. Terus ada juga foramen spinosum itu. Jadi kita bisa lihat di sini apa sih lubang daerah sini. Nanti kita bisa isi di sini foramen. Nanti juga bisa kita salurkan nanti ke bagian kalau kita sudah belajar otak, baik cerebrum maupun cerebellum. Jadi atau medulla spinalis. Jadi gitu. Kalau misalnya ada nervus daerah sini, berarti dia kemungkinan besar otak itu bagian itu yang dekat-dekat situ kan, dia yang akan mengendalikan nervus. Misalnya nervus tadi misalnya ada nervus vagus, dia berfungsi untuk organ dalam, misalnya untuk kontrol organ dalam, maka daerah situ kan kemungkinan asal yang mengontrol di bagian sistem saraf pusat itu daerah situ tuh yang mengontrol si nervus itu, dan fungsinya seperti ini gitu. Begitu juga kayak misalnya kalau ada arteri sama vena, misalnya arteri gitu. Kalau misalnya di daerah situ yang tersumbat atau pecah pembuluh darahnya, itu bisa menyebabkan stroke dan lain sebagainya. Itu kita bisa kita ketahui dengan cara belajar hal-hal anatomis, bagian-bagian foramen, lalu arteri dan nervus serta vena. Nanti bisa kita kembangkan untuk ilmu nanti ketika kita menjadi dokter.
Nah, berikutnya mungkin kita akan lanjut ke bagian ini ada klinis ya. Di sini kita bisa lihat ini ada di sini kalian lihat mikrosefali itu, Pak. Nah, saya akan membahas satu klinis di akhir video ini. Kita mungkin nggak akan lama lagi, tapi semoga waktunya cukup. Kita akan bahas mikrosefali. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, mikrosefali atau craniostenosis. Apa sih mikrosefali? Nah, definisinya bisa kalian baca. Mikrosefali atau craniostasis adalah keadaan di mana satu atau lebih sutura kranial mengalami obliterasi atau osifikasi prematur di saat periode paling cepat pertumbuhan otak, yaitu 6 bulan pertama kehidupan ekstra uterin. Jadi 6 bulan pertama di luar uterus atau ketika sudah lahir 6 bulan pertama itu dia ada kelainan. Hal ini menyebabkan tulang tengkorak berkembang asimetris dan terjadi deformitas wajah. Nah, tekanan abnormal dasar tengkorak dan perubahan konveksitas dura. Jadi penyebabnya itu karena ada suatu kelainan yang menyebab ketika satu atau lebih sutura kranial, sutura itu tadi yang kita bahas itu ya, pembatas-pembatas di otak. Kita bisa lihat ini di bagian sini kita bisa sedikit ini sutura-sutura. Nah, ini kita bisa lihat sutura itu pembatas-pembatas di tulang-tulang di otak itu mengalami kelainan, obliterasi atau osifikasi prematur di saat 6 bulan pertama kehidupan. Nah, dia ada klasifikasinya bagi 3 kelompok sesuai penyebabnya. Ada mikrosefali primer, jinak berkaitan dengan faktor genetik. Ada juga mikrosefali penutup sutura prematur. Ada juga mikrosefali sekunder terhadap atrofi cerebral. Nah, kita bisa next lagi, kita lihat epidemiologinya. Nah, mikrosefali ini kasus malformitas kognital otak yang paling sering dijumpai. Jadi dia itu 1:30 perbandingan perbandingan berat otak terhadap badan yang normal itu kan 1:30. Tapi kalau di mikrosefalus ini dia akan perbandingannya itu 1:100. Jadi otaknya itu jauh lebih kecil daripada badannya. Ini otak ini misalnya otaknya anggaplah otaknya misalnya 1 kilo 100 gram, berarti ini harusnya 3 kilo kan, 3.000 kalori ini jadi kayak 100, berarti dia 1 gram ininya kalau misalnya ini 1 gram ini 30 gram berat badannya. Kalau ini 1 gram otaknya ini berarti dia berat badannya tuh kayak 100 kali lipat lebih berat kalau dibandingkan dengan volume si otak. Kalau misalnya dia 100 gram nih 100 gram harusnya otak normal, dia ini malah, dan badannya kan harusnya kalau dia 100 gram otaknya at least dia harusnya 3.000 gram kan, 3.000 gram at least, otomatis tuh 3 kilo dibanding 100 gram otak. Kalau di mikrosefali dia otaknya 100 gram, badannya itu beratnya 10 kilo, jadi 10.000 gram. Jadi kayak kebayang nggak sih kalian kecilnya otaknya? Perbandingan ini bukan berarti kalian segitu beratnya ya, tapi kayak ini bukan beratnya kayak gitu, tapi perbandingan masanya itu bukan literally 100 gram berat badannya yang naik, bukan. Ini bukan berat badannya yang naik, tapi kepalanya yang ukuran volume otaknya mengecil karena si kelainan di suturanya tadi. Jadi mikrosefali, jadi otak mikrosefali berarti otaknya kecil, kepalanya kecil. Nah, etiologinya itu dari 3 kelompok. Yang kalau yang mikrosefali primer jinak itu genetik. Kalau mikrosefali akibat penutupan prematur tuh ada juga karena penutupannya prematur, ada yang genetik, ada yang memang akibat penutupan prematur, ada juga mikrosefali sekunder terhadap atrofi cerebral. Nah, mikrosefali sekunder ini dapat disebabkan oleh infeksi ketika masih dalam uterus, bisa karena radiasi. Lalu manifestasi klinisnya itu biasanya kepala lebih kecil daripada normal, ubun-ubunnya besar, ubun-ubun besar terbuka dan kecil. Didapatkan di ubun-ubun besarnya terbuka dan lebih kecil, bukan ubun-ubun besar kecil, ubun-ubun besar ini kan ubun-ubun besar namanya, terus dia terbuka dan bentuknya lebih kecil kan, kepalanya lebih kecil, otomatis ubun-ubunnya jadi lebih kecil. Didapatkan retardasi mental, dia itu berarti gangguan mental ya. Lalu bisa banyak nih gejalanya, kalian bisa baca sendiri sih. Lalu ada pemeriksaan yang ini biasanya itu bisa foto polos dan kita CT scan. Lalu terlaksananya adalah bisa ditujukan pemberian kesempatan kepada tengkorak untuk ekspansi, jadi kita biarkan. Lalu bisa juga dibuat secara operasi hingga pembuatan yang
perubahan yang irreversible terjadi pada otak, jadi bisa dioperasi. Nah, karena pertumbuhan otak ini 85% pada usia 3 tahun, maka operasi harus dilakukan sesegera mungkin setelah didiagnosa. Kan dia 6 bulan pertama itu udah ketahuan kan dia terjadinya 6 bulan pertama sebelum usia 3 tahun, sebaiknya segera dioperasi karena kalau tidak dia akan terjadi gangguan pertumbuhan otak sehingga mungkin nanti terjadi retardasi mental. Sekian materi pertemuan pertama yang mungkin lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih.